Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-60. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fi darain amin. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Arti basaqat talat, cuma di sini maknanya lebih enak, nabatat. Tidak tumbuh aghsanu dhullin, dahan-dahan kehinaan, illa ala badri tama', kecuali berasal dari benih ketamakan. Kata syarih yang saya baca ini, Syekh Abdullah Syargawi, faka'annahu yaqul la taghrus badra at-tama' fi qalbik fatakhruja minhu syajaratu dhulli wa tatasha'abu aghsanuha wa furu'uha. Jangan engkau tanam benih sifat tamak di dalam hatimu, sebab akan menyebabkan muncul pohon kehinaan dan bercabang-cabang dahan-dahannya. Sayyidi Ibn Athaillah ini membahas tentang sifat tamak. Masih nukilan dari syarah. Fat-tama'u min a'zamil 'uyub al-qadihah fil 'ubudiyyah, bal huwa aslu jami'il afat. Masya Allah. Sifat tamak itu termasuk aib yang sangat besar yang menyebabkan cacat bagi sifat ubudiyah, bahkan asal dari semua penyakit-penyakit hati. Ini disebut asal dari semua afat. Kita tahu riwayat Nabi Allah Adam dan istri beliau Sayyidah Hawa, ma'atigadina, meskipun kita tidak ragu sama sekali bahwa Sayyiduna Adam ma'sum, tapi tetap riwayat itu sebagai iktibar, dimaksudkan untuk menjadi iktibar buat anak cucunya. Kemudian peristiwa Sayyiduna Habil dengan saudaranya Qabil dan lain-lain, kesemuanya itu muncul dari at-tama'. Khusus untuk Sayyidina Adam, ma'atigadina, bahwa beliau maksum. Masih membaca syarah. Qala ba'duhum law qila lit-tama'i man abuk laqala asyakku fil maqdur. Andai ditanyakan kepada sifat tamak, siapa ayahmu, pasti dia akan menjawab keraguan dari takdir. Ya jelas ya, orang tamak itu karena ada ragu bahwa dia akan mendapat ini, mendapat rezeki ini, bisa memohon ini kepada Allah. Tidak ada i'tiqad di situ, sehingga muncul sifat tamak. Boleh juga ini buat iktibar, ada riwayat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hasan al-Basri. Ini yang akan saya baca sekarang ini
Buat tambahan ilmu, di sini disebut bertemu Imam Ali dengan Imam Hasan Al-Basri. Pengarang syarah ini Syekh Abdullah Asy-Syargawi. Berarti kita bisa ambil nukilan bahwa Syekh Abdullah Asy-Syargawi itu berpendapat bahwa Sayyidina Ali bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri. Dan itu bisa dijadikan dalil rujukan untuk orang-orang Ahlul Thariqah. Saya ulangi, tolong garis bawahi di masalah isnad thariqah ini penting. Ini kitab yang saya baca ini Syarah Hikam, pengarangnya Syekh Abdullah Asy-Syargawi. Di sini menunjukkan bahwa Imam Hasan Al-Basri ketemu sama Sayyidina Ali. Meskipun beliau masih belum dewasa, masih remaja waktu itu. Tapi ini penting ini. Bab di Isnad Thariqah kan ada itu Imam Hasan Basri. Banyak dibantah ketemunya beliau dengan Sayyidina Ali. Dakhala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Jami' al-Basrah. Pernah Sayyidina Ali masuk masjid Jami', kemudian beliau dapati zaman dulu itu ada qassas, tukang cerita. Ya gusun, gusos berarti banyak ini. Orang-orang yang bercerita, faqamahum hatta jaa ila al-Hasan al-Basri. Ini hatta jaa ila al-Hasan al-Basri. Sampai Sayyidina Ali datang ke tempat Sayyidina Hasan al-Basri. Faqala ya fata, wahai pemuda, inni sa'iluka an amrin, fa in ajabtani fihi abqaituka wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka. Saya akan bertanya satu masalah, kalau kamu bisa jawab, kamu tetap saya bolehkan bicara di sini, di majelis ini. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, kamu akan saya keluarkan, enggak boleh di sini. Wa kana qad ra'a alaihi simtan wa hadiyan. Sayyidina Ali kan ahli kasyaf, ahli firasah. Sayyidina Ali sudah melihat di Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri itu nantinya menjadi Sayyidut Tabi'in, pimpinan Tabi'in. Samtan wahadiyan. Samtan itu sifat yang baik, wahadiyan dan hidayat, petunjuk. Alhasil Sayyidina Ali lihat ini, saya ulangi, walhasil Sayyidina Ali melihat Imam Hasan Basri ini lain daripada yang lain. Ada tanda-tanda keluar biasaan di beliau. Faqala al-Hasan sal amma syi'ta. Silahkan bertanya. Qala ma malakuddin? Qala al-wara'. Apakah yang menjadi tiang agama? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri menjawab al-wara'. Sifat wara'. Qala fama fasaduddin? Apakah yang menjadi kerusakan agama? Qala at-tama'. Sifat tama'. Qala ijlis famithluka man yatakallamu 'alan nas. Orang sepertimu ini boleh mengajar, yatakallam 'alan nas, yakni boleh mengajar, berbicara dengan orang-orang, maksudnya ngajar ya. Nah, ini nukilan bagus ya. Berarti Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri ijtama'a bi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk urusan tama', at-tama'u tama'an. Ada tama' mamduh, ada tama' mazmum. Jadi ada sifat tama' yang tercela, itu yang tadi dibahas di Hikam. Saya kira untuk tama' sudah paham maknanya ya, sudah masuk bahasa Indonesia tama' itu. Tama' itu loba, nggak puas-puas. Yang satu pingin dua pingin tiga. Terus nggak ada habisnya. Itu kalau di urusan syahwat,
Di urusan nafsu ammarah bisu jelas dicela. Itu tama' madhmum. Kullun minna yafham. Tapi ada tama' yang mamduh, yang terpuji. Seperti atau kama qal lan yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan puas-puas sampai dia ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Itu enggak apa-apa. Malah kalau kita teliti sejarah para anbiya, mursalin, aulia, mereka ada sifat tama', tapi tama' di dalam urusan akhirah, di dalam yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada nukilan bagus untuk kelas-kelas biasa itu nanti. Saya masih ingin membahas tentang yang ada di Sayyidul Wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di suratul Kahf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini kan menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, apakah engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman bihadzal hadits, dengan keterangan ini, yakni ajaran Al-Quran. Al-Kahfi, suratul Kahf ayat 10, saya nggak salah ingat. Lihat aja di Kahfi. Banyak itu yang menunjukkan tamaknya Rasulullah SAW kepada imannya ahlul ard, terutama yang di zaman beliau, sampai turun surat Abasa wa Tawalla. Itu kan karena tamak Nabi Muhammad SAW supaya pimpinan-pimpinan Quraisy beriman kepada Allah wa Rasuluh. Jadi bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ihtimam kepada sahabat yang lain, bukan, nggak kesana itu. La, hasya wa kallah. Tapi karena min syiddatil tama', sangat tamaknya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya haula ru'asa Quraisy, pimpinan-pimpinan Quraisy, untuk beriman kepada Allah wa Rasulullah. Kemudian waktu ma makna, ini saya sedang tidak baca, hanya berdasarkan ingatan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa tidak mendoakan orang-orang yang tidak beriman kepada beliau dengan kebinasaan apa segala macam. Nabi Muhammad menjawabnya apa? Beliau berharap di turunan mereka untuk beriman. Toma ini. Tapi toma yang mamduh. Alhasil, toma itu sangat bagus untuk dipiara di dalam hati, asalkan diarahkan ke urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirah, urusan-urusan dakwah, urusan-urusan pendidikan. Bahkan saya pernah tanya itu kepada ba'dhu masyayikhi, urusan begini-begini nih, toma-toma ini, apakah harus dilenyapkan ketika orang suluk, orang serius suluk ingin wusul ilallah, dimatikan sifat toma? Dijawab oleh guru saya waktu itu, bukan. Kita kalau tanpa sifat toma tidak akan bisa menaikkan derajat ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Orang yang berhasil menenggelamkan hatinya sampai bisa setiap waktu mengingat makna la ilaha illallah, bermakna la mawjuda illallah. Berhenti di situ, nggak ada toma, nggak bisa naik dia. Harus ada toma, ingin naik lagi. Dari la mawjuda illallah naik ke apa? La masyhuda, naik la mahbuba, dan lain-lain, tergantung thariqah masing-masing. Itu kan toma itu.
ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Kemudian pembahasannya Ba'dul Arifin, saya lupa namanya. Orang yang sudah berhasil bertemu Rasulullah SAW ya ghadatan. Apakah berhenti di situ? Nggak ada tomak lagi? Ya nggak mungkin. Ijtama bin Nabi SAW ya ghadatan, di atasnya ada. Sebab darajah ketemu Nabi ya ghadatan itu kelas-kelas. Jadi ada yaqadha pertama, nanti naik gitu. Ada hentinya? Nggak ada. Ada yahtaj ila tama'. Orang yang sudah terbuka ingin naik ke atasnya, nggak puas, ingin lagi, nggak puas lagi, terus gitu. Alhasil, at-tama' tama'an. Tama'un madhmum, yaitu tama' yang thubut, yang menetap di nafsul ammarah bisu, dan tama'un mamduh, tama' yang thubut, yang menetap di ruhus salik, di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taraqqiyat. Taraqqiyat itu meninggi. Idma min maqamin, tidak ada satu maqam kecuali di atasnya ada maqam lagi, naik lagi, ada lagi, terus gitu. Allah yarzuqna wa iyyakum futuhal arifin wa at-tama' di dalam hal-hal yang ahlul ma'rifah billah wal awliya was salihin yatma'una fi dhalik bijah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'am ala dhalik bila tufa'a bila mihna dunya wa akhirah. Sekarang saya bacakan yang tadi saya katakan, tamak yang buat orang-orang sekelas kita ini. Qala Abu Yazid Al-Bustami, berkata Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau terkenal sebagai Qutbul Ahwal. Qumtu laylatan usalli, satu malam saya bangun untuk sholat. Fatadhakkartu ahlal ghaflah minan naimin, kemudian aku mengingat orang-orang tidur yang sedang lalai kepada Allah. Fakushiftu bi anna rahmata tanzilu alaihim kal qaimin, kemudian aku diberi kasyaf, diberi penglihatan oleh Allah Ta'ala bahwa rahmat Allah tetap turun kepada mereka. Allahu Akbar. Tanzilu alaihim kal qaimin, tetap turun kepada orang-orang yang tidur seperti rahmat Allah yang turun kepada orang-orang yang sedang qiyamul lail. Fata'ajjabtu min dhalik, kemudian aku merasa heran dengan hal itu. Fahatafa bihatif, kemudian saya mendengar suara tanpa rupa, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, haula dzakaru azabi faqamu, mereka orang-orang yang qiyamul lail, yang tidak tidur di waktu malam, yang bangun untuk tahajud, mereka mengingat azabku sehingga mereka bangun karena takut ya kepada azab Allah. Wa haula tami'u fi rahmati fanamu, adapun mereka yang tetap tenang tidur sebab mereka tamak dengan rahmatku, fanamu, maka mereka tidur. Jadi kalau lihat riwayat ini, Allah Ta'ala itu maha baik memang ya. Maha baik, maha khair, maha rahmah, maha karam, maha gak hitung-hitungan. Ini kan gak hitung-hitungan Allah. Al-Qaimun dengan An-Naimun diberi sama. Ngomong apa ini? Kalau sudah Allah yang mau seperti ini gak bisa ngomong kita. Dan ini terjadi di zaman Sayyiduna Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan beliau sedang mendapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu enggak pakai hitung-hitungan. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. In sya'a a'ta wa in sya'a mana'a. Kalau Allah lagi pingin ngasih atau orang tidur dikasih.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena itu riwayat-riwayat seperti ini juga memberi peringatan kepada kita. Kalau orang itu ahli ibadah, mau ahli puasa, mau ahli wirid, mau ahli sholat sunnah, jangan terlalu pede bahwa dengan ibadah Anda itu Anda sudah menjadi mahbub. Sebab Allah Ta'ala nggak ada urusan dengan itu. Allah yuhibbu abdah itu kapan? Azalan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam, ikhtara fulanan wa fulanan wa fulanan menjadi ahbabuh, wa ikhtara fulanan wa fulanan wa fulanan meskipun ahli ibadah tapi nggak masuk di kelompok aulia. Wasyuruh, terserah Allah. Kita harus paham itu. Sehingga untuk orang yang ahli mujahadah, meskipun hitungan ibadahnya banyak, dia tidak tertipu dengan banyaknya bilangan ibadah. Naam, kita tetap harus mujahadah, tetap harus memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak puasa, banyak segala macam lah. Tapi jangan dijadikan pegangan. Pegangan kita tetap kepada rahmatullah azza wa jal. Jadi mau sholat sunnah 100 rakaat kek, mau puasa tiap hari kek, mau baca apa jumlahnya puluhan ribu, jangan dipegang itu, diamalkan tetap. Tapi jangan dijadikan pegangan. Seolah-olah dengan ini saya mahbub, nggak bisa. Hafalkan ini cerita ini, bagus ini. Kuntu laylatan usalli fatadhakkartu ahlal ghaflah minan naimin. Fakushiftu bi anna rahmata tanzilu alaihim kal qaimin. Fata'ajjabtu min dhalik. Fahatafa bi hatif ya Aba Yazid. Haula dhakaru adhabi faqamu wa haula tami'u fi rahmati fanamu. Allahu akbar. Allah yarzuqna wa iyyakum ar-rahmah al-kamilah wad dawam ala dhalik wa latuf wa afiyah bil mihnah dunya wa akhirah. Tapi memang ada tomak yang mustahil didapat ya, meskipun di kelas para nabi rasul. Contoh yang di kitab Dasuki itu, waktu Sayyidina Sanusi menerangkan tentang Rasulullah SAW, tentang ketinggian Nabi, ada kata-kata beliau itu bihaitsu la matma'a li makhluqin 'ala al-'umum fi naidi tilkar rutbatil auliya. Jadi secara umum mustahil, tidak mungkin terjadi ada makhluk siapapun, mau beliau nabi, mau beliau rasul, yang bisa mencapai ke derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tomak enggak nyampe ke sana. Sebagaimana juga kita manusia biasa ini, tomak umpama sudah diberi rezeki ma'rifat. Allah yaj'aluna wa iyyakum min ahli al-ma'rifah billah. Umpama diberi rezeki ma'rifat, terus tomak kita, udah lewat ilmu yaqin, hakul yaqin, ingin sampai ke derajat nubuwah gitu, kenabian, ada tomak. Ya enggak mungkin lah. Mustahil. Atau tomaknya orang-orang yang pengen enggak mati, terlalu enak hidup di dunia, kayak ceritanya raja-raja dulu yang nyari keabadian itu. Kan banyak tuh riwayat-riwayat raja-raja zaman dulu itu. Malah ada di cerita itu, jadi suratul Kahf kalau nggak salah itu. Tentang raja yang mencari ma'ul hayah, yang akhirnya yang dapat Nabi Allah Khadir itu. Itu lama temaah, mati ya mati. Itu kelas-kelas orang biasa, na'am, ada pengecualian. Sayyidina Al-Khadir syariba ma'al hayah wa dhala umruh, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dan itu madhab yang diikuti guru-guru saya. Memang ada perselisihan, ada yang bilang beliau sudah meninggal, ada yang bilang beliau masih ada. Udah pernah saya bahas itu panjang lebar di
Cari aja di pembahasan suratul Kahf kalau nggak salah itu. Mengikuti madhab Saudara Imam Imamul Habr wa ghairuhuma minal masyayikh bahwa Sayyidina Al-Khadir syariba ma'al haya itu nggak pakai toma itu. Rizq min haitsu la yahtasib terjadi di Nabi Khadir itu. Beliau nyari buat orang, buat rajanya itu, saya lupa siapa namanya itu. Akhirnya yang dapat rezeki beliau. Kayak lagi orang yang nggak pingin mati. Ini kita ini orang-orang kaya siapa zaman kita ini umpama berusaha supaya tidak mati. Toma ya nggak bisa. Mati ya mati. Jadi ada toma yang ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tomaknya itu waliyadzubillah kita ada maksiat banyak apa. Tomak ingin diampuni Allah. Tomak ingin mendapatkan wilayah meskipun kita dulunya ahli dosa, nggak apa-apa itu. Tidak mustahil. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi, ya kecuali ya ada pengecualian tadi. Kayak kita minta nubuah itu nggak mungkin. Istilah tauhidnya kan mustahil akli aribi, udah nggak mungkin lah kalau itu. Kerasulan nggak mungkin. Tidak mati nggak mungkin. Minta kiamat, ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami berdakwah terus menerus, kami mohon kiamat ditiadakan. Nggak bisa. Urusan yang lamat ma'a itu harus paham ya. Mustathnayat, pengecualian yang meskipun dimohon dengan doa kepada Allah Ta'ala tidak mungkin terjadi. Tapi kalau selain yang masuk mustathnayat, ya bisa. Fadlullah wasi', jangan meremehkan orang. Saya pernah dapat riwayat dulu katanya di Mesir. Kalau sekarang kan katanya tulisannya udkhulu Misra wa antum aminun, apa pokoknya siapa yang masuk Mesir aman gitu. Atau kalimat mithil hadza. Tapi kalau dulunya katanya ya dakhila Misra man mithla katsir. Orang yang masuk Mesir, orang seperti kamu ini banyak. Artinya man u'tiyal ilm la yatakabbar. Siapapun yang tamak kepada Allah Ta'ala yatlub ilm bisa dikasih. Man u'tiyal wilayah la yatakabbar. Kalau ada orang tamak yatawajjah yatlub min Allah yu'ti. Fadlullah wasi'. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Jadi apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepada kamu, Allah Ta'ala bisa memberikan hal itu kepada yang lain wa ziyadah, lebih dari itu bisa. Kecuali mustathnayat. Kalau itu ya. Dan ini yang dipegang kuat oleh masyayikhuna Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Prinsipnya ya seperti itu. Kalau sudah minta kepada Allah Ta'ala itu itikadnya itu gawi gitu, kuat. Ya contoh bukti mustajab doa Imam Al-Habr wujudu ibnih Syekhuna Imam Al-Hafidh Habib Abdul Qadir Faqih. Itu kan hasil tawajuhnya Imam Al-Habr yang kuat ketika di magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kayak begitu. Sampai dibilang sama ba'dul ulama fi zamanil Saudara Imam Ki Zaini Abdul Mun'im, sampai beliau bilang wa ala minhu kana nisabahu, sampai Allah Ta'ala menjadikan ibnu fuga abi. Itu, tapi dari mana itu terjadi? Dari tawajuhnya doa abi. Tamak fi rahmatillah, kuat tamaknya itu. Ya tegit Allah bisa. Gitu juga Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Itu kuat itu. Tamak fi rahmatillahnya kuat. Tamak Allah Ta'ala yujib juga kuat. Makanya dikasih. Dan ini harus mulai dilatih. Kita harus kuat i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita tawassul, istighatsah kepada Nabi Muhammad dan kepada auliya Allah. Kuatkan. Natma' fi rahmatillah wa natma'u fi syafaati Rasulillah wa natma'u fi syafaati auliyaillah, dengan tamak yang tinggi, keyakinan yang kuat, pasti apa yang kita cita-citakan min khairiyid dunya wal akhirah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.